Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi guys di YouTube channel gua, di Rizky Triwidianto Vlog. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue pengen sharing aja guys beberapa pengalaman gua tentang dunia pekerjaan ya guys ya. Dimana ini point of view gua aja selama gua melamar di berbagai klinik, apotik ataupun rumah sakit ya guys ya. Dan pada pengalaman kali ini gue lebih tepatnya untuk pengalaman kerja di rumah sakit. Jadi pada kesempatan kali ini gue pengen sharing aja guys ketika gue melamar kerja di rumah sakit sebagai seorang farmasi. Oke, jadi untuk zaman sekarang ini sangat banget amat mudah banget nih guys buat kalian yang pengen banget kerja di rumah sakit. Tapi kasih aja guys ke email-emailnya daripada rumah sakit itu. Misalnya di rumah sakit A, di rumah sakit B, di rumah sakit C. Ya udah, kita searching aja di Google. Kira-kira email yang benernya itu seperti apa guys. Jadi tinggal di email aja ketika lo mengelamar pekerjaan. Lalu ketika kurang lebih 2 minggu atau 1 bulan, itu biasanya lu bakal diinformasikan kembali terkait apakah lu lolos seleksi berkas apa enggak nih guys. Biasanya itu diinformasikan melalui WhatsApp, Messenger, sama biasanya juga ditelepon melalui telepon yang benar-benar telepon guys. Jadi bukan telepon WhatsApp. Seperti itu guys, biasanya dikabarinnya. Lalu setelah dikabarin, lu ngapain sih setelah dikabarin itu? Biasanya itu lu tes psikotes guys. Dimana ketika lu lulus seleksi berkas dan telah dikabarkan oleh bagian SDM, lu bakal tes psikotes guys. Jadi untuk tes psikotes itu apa aja sih yang diujikan? Oke, jadi tes psikotes itu ya mencari tahu akan kepribadian kita guys. Jadi nanti biasanya di situ ada tes warteg. Mungkin kalian-kalian yang biasa tes TNI Polri ataupun masuk IPDN ataupun masuk CPNS mungkin paham akan tes warteg. Jadi di mana tes warteg ini nanti nih misalnya ada titik. Titik itu lu jadiin apa nih? Misalnya jadiin bunga ataupun dijadiin roda ataupun dijadiin matahari. Itu terserah lu. Dan juga nanti ada tanda garis terus strip gitu. Nah, lu bakal jadiin apa nih guys? Pada contohnya adalah misalnya lu jadiin center, atau misalnya lu jadiin pisau dan lain sebagainya. Dan nanti gua kasih contohnya jadi seperti ini ya guys ya. Jadi seperti itu untuk tes warteg. Dan juga tes warteg yang kedua itu adalah misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan itu acak angkanya. Dan nanti dalam beberapa detik biasanya dari pengujinya lu itu misalnya stop. Kayak gitu guys, dikasih waktu. Jadi nanti gua kasih contohnya. Untuk contohnya seperti ini. Itu untuk salah satu contoh dari tes psikotes warteg. Dan untuk tes psikotes yang kedua adalah lu menganalisa dari gambar. Misalnya tanda panah ke atas, tanda panah ke kanan, tanda panah ke bawah. Lalu tanda panah kemana nih guys untuk tes psikotesnya itu? Ya otomatis tanda panah ke arah kiri ya guys ya. Dan jawabannya seperti itu guys. Nanti gua kasih contohnya juga jadi seperti itu guys. Dan juga untuk tes psikotes yang ketiga itu biasanya nanti ada contoh kasus adalah misalnya saya adalah pribadi yang pekerja keras. Dan nanti untuk di soal yang berikutnya itu ada juga guys, saya adalah pribadi yang pekerja keras. Ketika di option A, B, C, D itu lu milihnya saya adalah pribadi yang pekerja keras, nanti di soal yang selanjutnya cuma soalnya itu dibedakan sedikit, lu bakal jawab kembali saya pribadi yang pekerja keras atau enggak. Seperti itu guys. Jadi nanti soalnya juga diacak. Jadi untuk tes psikotes itu seperti itu guys gambarannya. Ini mungkin nanti
tergantung juga dari kebijakan rumah sakit atau dari kebijakan HRD atau SDM-nya seperti apa. Jadi biasanya itu ketika setelah tes psikotes itu biasanya ada break sekitar kurang lebih 15-30 menit. Kemudian lu diarahkan ke tes keprofesian lu. Dimana ketika lu menjadi seorang apoteker ataupun asisten apoteker, ya lu bakal dikasih soal nih guys tentang keprofesian lu. Misalnya contohnya adalah soal hitungan. Jadi mungkin di setiap rumah sakit itu pasti ada tes perhitungan guys. Pada contohnya adalah DTD sama DD itu bedanya apa. Dan nanti dikasih resep manual, lu bisa bacanya apa enggak. Dan nanti seperti lu misalnya ada resep dari dokter dan dokter itu menulis manual dan lu menulis kopi resepnya, misalnya det orik plus iter 1 kali itu seperti apa, dan juga pengertian dasar, misalnya resep itu apa, kopi resep itu apa, kelengkapan resep itu seperti apa. Lalu ada misalnya kerasionalitasan obat, misalnya Mevinal dicampur dengan paracetamol itu kombinasinya itu udah tepat atau belum. Intinya ketepatan dari obat itu seperti apa. Lu harus mesti juga paham, setidaknya basicnya lu bisa mengisi guys. Kan soal-soal kefarmasian, karena itu merupakan salah satu kunci yang amat penting lu bisa diterima ataupun enggak guys. Oke, jadi setelah lu tes keprofesian lu sebagai seorang apoteker ataupun asisten apoteker, lu dilanjutkan untuk interview langsung nih guys ke kepala instalasi kefarmasian atau KINS. Dan lu di sini bakal interview nih guys. Biasanya di interviewnya itu seperti apa? Oke, biasa ditanya sebelumnya lu udah pernah kerja di mana? Terus pengalamannya seperti apa? Misalnya lu belum bekerja, organisasi lu seperti apa? Terus biasanya mungkin yang belum pernah bekerja juga keingintahuan lu itu seperti apa? Rasa ingin tahu. Dan juga lu ini mampu nggak guys untuk bekerja di lingkungan tertentu gitu loh guys. Misalnya contoh adalah lu mampu nggak nih guys beradaptasi secara cepat, dan juga pada contoh kasusnya, lu bisa nggak guys bekerja di bawah tekanan. Jadi seperti itu guys untuk interview user. Dan juga ketika interview user itu, kita nggak boleh nih guys istilahnya menanyakan terkait salary ke user atau ke kepala instalasi farmasi. Kenapa? Karena nanti ada bagiannya sendiri guys. Yaitu setelah interview user, kita akan diarahkan kemana? Ke HRD atau ke SDM guys. Dimana di sini kita bakal istilahnya nego tentang salary kita guys. Dan juga biasanya SDM atau HRD juga ngeliat nih guys akan pengalaman kita sebelumnya itu seperti apa, dan jenjang karir kita untuk negosiasi terkait salary kita seperti apa. Jadi seperti itu guys. Dan juga ini biasanya jadi tergantung dari kebijakan rumah sakit juga. Biasanya ada juga yang ketika psikotes, lalu ada pengetahuan keprofesian, lalu ada interview user dan juga interview HRD atau SDM, itu bisa dalam waktu yang bersamaan atau dalam 1 hari. Dan ada juga yang tes interview sendiri, tes keprofesian itu harinya berbeda, dan juga tes user itu harinya berbeda. Itu ya tergantung dari kebijakan rumah sakit itu sendiri guys. Dan biasanya untuk diinformasikan itu berbeda guys. Kalau gua kebetulan untuk diinformasikan lulus atau enggaknya itu cuma 4 hari guys. Jadi itu tergantung kebijakan masing-masing. Setelah kita interview oleh SDM atau HRD, kita akan diinformasikan nih guys. Kurang lebih 4 hari. Ketika kita benar-benar semuanya lulus itu, yaitu tes MCU guys, atau medical check up. Dan
Untuk kemungkinan kita gagal di medical check up itu ya tergantung dari kesehatan fisik kita. Tapi sudah hampir 95% ketika misalnya lu udah di tahap medical check up itu udah otomatis keterima. Itu tergantung dari kesehatan kita aja sih guys. Tapi sudah pasti 95% itu sudah pasti diterima ketika hasil medical check up kita itu bagus guys. Jadi seperti itu aja guys, secara singkat aja guys, terkait pengalaman bekerja gua ketika gua melamar pekerjaan di rumah sakit. Kurang lebihnya mohon maaf guys, jika ada yang mau ditanyakan silakan komentar di kolom bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.